Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan anak Kiting Cakrawala. Kali ini gue mendatangkan kantor Al-Victor. Tepatnya di mana? Di Cibidong, Haji Oking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana antum sehat? Alhamdulillah Ji. Udah lama kan 3 tahun ini kita pandemi. Aduh, dia bilang. Alhamdulillah sehat semua Ji ya. Udah lama kayak nggak ketemu kita nih. Lebih dari 10 tahun Bang Haji. 10 tahun ya. Dari awalan kita. Aneh. Dari zaman sejarah. Jadi begini, rekan-rekan semua, saudaraku semua, beliau adalah dulu kameramen, desain grafis. Nah, ini kaget. Fotografer juga. Video editing semuanya. Ada After Effect juga. Kaget sekarang berubah. Jadi Al-Victor dan beliau direktur utamanya. Kakak. Nah, Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Ana berada di Al-Victor, tepatnya di Cibinong, Jalan Mandor Oking. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kiting kemana aja ini? Udah berapa lama nggak ketemu kita? 10 tahun kita nggak ketemu. Aduh. Iya. Dari zaman terakhir kapan kita ya? Dari zaman terakhir masih kita main weddingan. Wedding, fotografer. Saya jadi video ini pegang handycam ya, video ya. Handycam termasuk beliau ini sutradara juga. Gitu seperti itu. Nah, kita kaget dapat kabar dari Ubay. Ting bahwa Haji Engku sekarang main tour travel. Iya betul. Lagi santai nih Bang Haji nih. Lagi santai. Kebetulan alhamdulillah kedatangan Bang Kiting luar biasa ya. Kita udah hampir 10 tahun ya jumpa ya. 10 tahun. Ya, di dasar di travel ini ya kembali lagi kita ketemu ya. Alhamdulillah masih kita bisa dipertemukan Haji ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Bang Haji. Iya. Kiting mau tanya-nanya. Mau ada waktunya nggak nih Bang Haji nih? Aduh, emang kita lagi santai ya. Karena kenapa? Sekarang kan lagi musim haji ya. Untuk sendiri itu terkala musim haji, emang kita ada suatu nilainya libur dulu di umroh 3 bulan, mungkin Muharram ya, mungkin Agustus lah baru mulai lagi kita keaktifan dalam suatu nilainya umroh. Sekarang kita lagi menyiapkan suatu nilainya buat jemaah umroh di awal Muharram itu sekarang hajian. Oh, gitu. Hajian semua travel umroh libur. Oke Bang Haji. Iya, libur. Kiting penasaran nih Bang Haji. Didirikannya tahun berapa sih Bang Haji? Biar Kiting tahu juga, kan udah lama kita nggak ketemu ini. Iya. Baik Bang Kiting. Awal saya sih nggak ngerti di umroh itu sendiri Bang Kiting ya. Bang Kiting tahu kan background saya ya. Saya tuh hampir 25 tahun kerja di perhotelan. Ya. Saya terakhir itu di Indonesia khususnya ya, itu kerja di Jakarta, yaitu di Sanabila Jakarta. Basic saya perhotelan ya. Mungkin saya dari tahun 92 lah udah mulai istilahnya kerja di hotel ya, sampai saya pernah di Dubai juga. Ya alhamdulillah lah, ada dasar itu ya. Saya tahun 2012 itu mulai memasuki kota suci Mekah yang enggak saya istilahnya dia terkejut. Wah, saya tiba-tiba bisa ya Mekah, sampai di Mekah gitu. Dari dasarnya apa? Kerja dulu di hotel, pindah saya ke Mekah. Itu saya kerja di hotel Sofa Orchid Pak. Ya, ada namanya di situ tower jam-jam tuh ya, yang menjadi suatu ikonnya kota suci Mekah itu ya, yang ada jam, tower itu ya. Nah, di sampingnya itu berdiri Hotel Mega juga, nah itu Sofa Tower ya. Sofa Tower itu termasuk bintang 5. Ya, dari mana sih saya bisa kerja di Mekah itu? Aduh, luar biasa Bang Kiting. Perjalanan luar biasa. Tatkala mungkin kita hijrah dalam suatu nilainya, nggak ngerti agama. Banyak sekali cerita, banyak suka duka, banyak kawalan dari saya. Istilahnya pertama kali menginjakan di Mekah itu yang mungkin hidayah dari Allah. Ya, saya nggak paham itu ya. 2012 tiba-tiba saya berhaji Bang Kiting tanpa uang sama sekali. Ya mungkin Allah udah suatu nilainya jalannya dari Allah. Awalan saya ketemu dengan salah satu istilahnya owner Safa Tower One itu ya, Safa Royal gitu ya. Itu saya kerja di Sangrila Jakarta 2012. Jakarta ya, tahun 2012. Apa yang membuat Bang Haji ini mendirikan perusahaan Al-Victor ini Swajib? Ya, mungkin gini Pak ya, saya mungkin ada pengalaman selama saya kurun waktu dari 12 sampai
2016 ya menyiapkan buat kepentingan para travel-travel. Bukan travel Indonesia aja. Saya dulu itu di Mekah, khususnya di hotel ya. Di samping saya kerja, saya pun membantu namanya syarikah-syarikah ataupun muasasah-muasasah. Muasasah itu apa? Syarikah pun apa itu perusahaan-perusahaan di Saudi yang bergerak dalam suatu nilainya bidang travel umroh. Muasasah itu istilahnya perusahaan Bang Giting. Seperti halnya di kita PT. Tapi khusus untuk mengembangkan atau memfasilitasi travel-travel yang ada seantero dunia ini, termasuk Indonesia. Nah, disitulah saya istilahnya sedikit mengenal umroh. Banyak belajar dari situ. Banyak belajar dari kawan-kawan orang-orang Saudi yang mereka benar-benar istilahnya memfasilitasi travel-travel sedunia itu ya. Itu kan kebetulan waktu saya di sana itu tatkala ada travel-travel umroh daripada istilahnya lumpur Melayu. Lumpur Melayu itu yaitu dari termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand maupun istilahnya Indonesia. Nah, karena faktor bahasa itulah mungkin teman-teman Saudi ingin saya membantu mereka dalam memfasilitasi mereka semua travel itu Bang Giting awalnya. Dari situlah kira-kira berapa lama di sana Bang Haji dulu? Saya mungkin mengenal daripada umroh sendiri itu awalnya mungkin kurun waktu saya 6 bulan. Dari tahun 2012 itu saya fokus dalam suatu nilainya bidang market dalam perhotelan. Khususnya saya memarket suatu nilainya bintang 5 dulu Safa, penting ya. Jadi saya udah mengenal pada travel-travel itu ya. Makanya dari situ saya mengembangkan suatu nilainya keilmuan saya untuk daripada perjalanan ibadah umroh itu. Jadi dari situ ya, dari awalnya itu ya. Iya makanya kaget juga nih kita nih, Pak. Haji Ubay ngebilang sekarang main seperti itu. Jadi gini Bang Haji. Iya. Kita semakin penasaran, kita semakin tahu. Kan kalau dunia travel tentang umroh haji banyak yang bermasalah nih Bang Haji. Untuk kayak si Amir juga tuh bermasalah nggak ntar nih. Soalnya kan ya Bang Haji tau lah. Nggak perlu kita jelasin banyak berangkat haji nggak jadi berangkat. Kesian Bang Haji. Sementara orang kan mau ibadah kan gitu Bang Haji. Bisa nggak Bang Haji diceritakan sedikit tentang umroh dan haji seperti apa sih kalau di Al-Fiktur itu? Gitu Bang Haji. Kita kan berbicara travel umroh itu bukan perusahaan yang bergerak dalam satu nilainya bisnis Bang Giting. Siapapun travel umroh yang ingin istilahnya membantu para jamaah umroh harus punya legalitas, yaitu dari Kemenag. Oh gitu. Nggak sembarangan Pak. Ya kita membantu pemerintah Indonesia untuk lapisan masyarakat Indonesia. Makanya sebelum kita terjun untuk mengembangkan suatu nilainya membantu para jamaah umroh itu, ya kita minta izin dulu sama siapa? Itu pemerintah. Ya. Kemenag. Ya. Tuh, alhamdulillah pemirsa di rumah semuanya. Pokoknya di Al-Fiktur ini kita ada izinnya. Kemenag. Harus. Ya, kita minta izin sama Kemenag. Kemenag pun memberikan suatu izin itu nggak sembarangan, Pak. Dilihat bobot bibitnya. Ini orang kapasitasnya bisa nggak membantu para jamaah umroh sesuai dengan keilmuannya. Itu. Di dasar itu mungkin ya, saya sekolah dulu tuh dari sekolah perhotelan Pak. Ya Bang Giting ya, itu ya. Ane sendiri belajar di travel sendiri itu emang dari dasar, dari sekolah. Saya perhotelan dengan travel ya, sekolah dari umur lulus SMP aja tuh. SMP udah. Iya, SMP saya lulus, saya belajar perhotelan di situ. Ya, travel juga saya belajar, makanya saya terjun kerja di perhotelan. Nah kebetulan pas saya di Mekah, ya banyak sekali travel-travel yang berkomunikasi dengan saya. Selepas itu saya berkeinginan juga istilahnya ingin seperti mereka membantu para jamaah sesuai dengan keinginan saya Bang Giting. Iya, nanti saya jelaskan ya. 2016 itu saya istilahnya memberanikan diri untuk pensiun dari hotel, ingin mengembangkan sebuah istilahnya membantu daripada masyarakat. Awalnya seperti itu. Apalagi saya melihat itu ya waktu saya di Mekah aja Bang Giting ya banyak sekali travel-travel yang bermasalah. Ya kasihan para jamaah itu. Kasihan orang mau ibadah Bang. Contohnya kemarin itu ya bus travel. Waktu tahun berapa? Waktu saya di sana itu. Ya karena polanya mereka yang salah, programnya mereka yang salah, harganya mereka salah. Bahkan istilahnya first travel itu kalau yang saya nggak salah itu di angka 16 juta Bang Giting. Umroh 16 juta, mau seperti apa? Ya, yang itu Pak.
Kenapa pemerintah Indonesia memberikan suatu nilainya PPEU berdasarkan legalitas dari pemerintah buat mereka yang punya suatu penerimaannya. Nah kita juga dites sama pemerintah itu. Pemerintah nggak sembarangan memberikan suatu legalitas PPEU. Benar. Dilihat dulu. Ya, kita udah berapa lama nih berjalan suatu dunia travel. Di awalnya bukan travel umroh ya, tapi di travel biasa. Travel wisata. Misalkan di daerah lokal kita, tur Bali dan sebagainya. Nah itu namanya BPW ya. BPW kita udah berjalan 2 tahun. Ya 2 tahun kita belajar mengenai istilahnya travel, baru kita pengajuan sama pemerintah untuk izin daripada umroh. Nah dari situlah pemerintah menilai kita bisa enggaknya untuk mendirikan sebuah istilahnya PPU itu yang berbasis legalitas dari pemerintah. Alhamdulillah Alfi sendiri itu belum lama sih, dari tahun 2000 kemarin ya saya itu setelah corona. Alhamdulillah saya minta izin sama pemerintah, boleh nggak saya nih itu ya minta izin untuk mendirikan suatu travel umroh itu ya. Alhamdulillah mereka istilahnya memberikan izin terhadap suatu nilainya saya peserta istilahnya PT Atmosfer ini begitu ya. Mereka datang ke sini. Alhamdulillah. Iya, inspeksi semuanya, dia dari kantornya layak enggak layaknya. Terus saya juga pengalaman-pengalamannya dilihat juga mereka, kata mereka oke, dikasih sama mereka itu. Alhamdulillah. Intinya nggak sembarangan nih Bang Haji ya. Iya. Nggak sembarangan. Makanya penyelenggara umroh itu dituntut untuk suatu nilainya membantu para jamaah yang ingin berangkat ke tanah suci. Makanya kalau pemerintah, kalau masyarakat, lapisan masyarakat ngerti dalam sebuah istilahnya yang dia peraturan dari pemerintah itu, insya Allah sih nggak ketemu istilahnya teman-teman yang nggak amanah. Itu yang amanah itu kan yang saya katakan itu Pak. Pertama kita harus beri izin, minta izin dulu sama pemerintah. Kedua bisa nggak dia bikin paket, bukannya sebatas kita ngambil paspor dari jamaah, ngumpulin dari jamaah sendiri, giliran istilahnya mau eksekusi dan sebagainya, mereka nggak ngerti. Ini yang menjadi suatu nilainya benar salah daripada suatu nilai travel Bang Titi. Kita ilmunya harus banyak di travel itu, nggak sembarangan Bang Titi ya. Kalau kita istilahnya ingin mendirikan suatu perusahaan PPU ataupun istilahnya membantu dalam travel umroh, yang terpenting apa? Niatnya Bang Haji ya. Niatnya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Karena kenapa? Yang saya katakan itu travel umroh itu bukan perusahaan-perusahaan seperti biasa yang jadi suatu nilainya apa sih keuntungan dan sebagainya. Nah ini harus dijelaskan sama jamaah itu. Kita membantu sifatnya apa kita? Ya lillah. Ya dikasih lebih sama jamaah, alhamdulillah. Nggak dikasih pun istilahnya yang nggak apa-apa. Kita ingin pada diri dari Allah, bicara suatu margin, bicara suatu nilainya besar dunia, ya kita dilatih sama Allah. Ya kita pun perusahaan di sini, hak kita pun sama, nggak apa-apa. Asal kita bilang sama jamaah, Bu, boleh nggak saya minta lebih? Saya bilang, saya kan punya staf, saya kan punya kantor, air pajak dan sebagainya, terus ninggalin istri, itu ya, boleh nggak Bu? Boleh. Kata siapa? Pemerintah. Kan Islam juga kan ada. Ya, hak amilin yang membantu dalam perjuangan Islam itu boleh juga. Begitu dan perlu, cuma jangan terlalu blow up tinggi, apalagi berbicara suatu nilainya tidak amanah. Ya pentingnya seperti itulah yang saya kedapatkan. Kembali kita niat awal, karena luar biasa di umroh ini. Ya, karena berbicara ibadah ya Bang Haji. Ngeri di umroh itu, berkaitan dengan uang besar. 30 juta sekarang, 35 juta uang jamaah satu orang. Dikali 10 udah berapa duit yang kita pegang? 350 juta Bang Titi. Ya. Banyak satu nilainya cobaan, kadang dari bisa dan sebagainya. Ini uang banyak amat. Satu bos aja Bang Titi berkumpul uang itu 1,5 miliar. Dalam 45 jamaah. 45 jamaah. Iya, 1,5 M. Ya, makanya saya ingin depankan suatu nilainya ini edukasi terhadap lapisan masyarakat, terhadap travel yang kita niatkan adalah karena Allah. Kita benar-benar istilahnya mengedepankan suatu nilainya ibadah. Ibarat kayak gini Bang Giting, ya 75% kita niatkan Allah, 30% boleh itu urusan dunia, boleh, halal, ya di Islam juga. Kita kesana kesini, kita ke Jakarta pakai bensin, ke bandara pakai bensin. Kita ke Mekah mau jamaah ninggalin istri. Benar banget. Seperti itu Bang. Ya.
Bang Haji, ngomong-ngomong, tadi kita kan sebelum kesini nih, Iya, lantai 2 ini, kita lapar, beli mie ayam. Iya. Dia langsung begini, Bang mau kemana? Alfiktur. Iya. Dia bilang kan begitu. Dikira kan puasnya kan kawan kita. Betul. Nah, dia ngomong begini, Ji, emang benar di sini kalau pergi haji 2-3 hari bisa berangkat. Umroh mungkin ya. Umroh gitu Bang Haji dibilang gitu tuh yang bawa tuh Mang Nana katanya sih. Iya. Gimana sih Bang Haji? Bisa dijelasin nggak Bang Haji? Bisa jelasin. Biar pemirsa tahu semua nih Bang Haji. Baik. Gini Bang gitu. Umroh sendiri itu emang kita memfasilitasi buat kepentingan-kepentingan yang ingin niat kita tanah suci ya. Dari dasar apa kita berani? Atas dasar yang bilang itu dari pemerintah bisa dikasih izin. Ibarat kita dikasih apa sih SIM ya? Kita kendaraan dikasih SIM sama supir, suruh narik tuh bawa tuh orang Indonesia ke tanah suci. Ibarat seperti itu. Ibarat seperti itu, penting ya. Jadi intinya dalam umroh sendiri itu masyarakat, lapisan masyarakat pun harus paham ya. Bahkan pemerintah sendiri itu ada namanya 5 pasti itu Bang Iti ya. Kalau kita mau umroh itu, kita mau data umroh nih misalkan, Bang Iti misalkan punya uang nih misalkan, ya dari mana jual tanah, kadang jamaah kasihan ada yang nampung istilahnya setahun, 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan istilah sampai terhingga dia nabung ya 30 juta, 35 juta dan sebagainya Bang ini. Nah, sebenarnya tinggal browsing aja, tinggal banyak tanya aja. Misalkan di ini juga udah dilihatkan sama pemerintah itu kalau mau umroh tuh ini loh kriteria-kriterianya. Ada 5 pasti Bang Giting yang diberikan oleh pemerintah itu. Yang terpenting satu pasti travelnya itu berizin Bang Giting. Utama banget tuh Bang Haji. Utama. Nggak usah susah Bang Giting. Bang Giting punya uang, datang misalkan ke salah satu travel, datang ke situ, tinggal tanya aja itunya nama travelnya apa, tanya punya izinnya. Kalau istilahnya mau pasti lagi izinnya, tinggal gampang sekarang di Play Store tuh ada di handphone, tinggal buka istilahnya kita ada namanya Umroh Cerdas. Misalkan PT Atma Shopiko nih, Bang Giting, tinggal klik aja tuh di aplikasi tadi. Aplikasi Umroh Cerdas PT Akmal Syafiko, klik enter, ada di situ tertera begitu. Tertera apa enggak Bang Haji? Ada. Banyak yang terjadi kan mungkin seperti itu Bang Haji. Iya. Oh ini ada izinnya. Ada izinnya, jelas Nomornya Haji ya. 106 tahun 2022. Kebetulan Apik sendiri dikasih izin sama pemerintah itu yaitu di bulan Juni tahun 2022 gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi masyarakat tinggal lihat aja tuh, bener kan dia berizin. Kalau nggak berizin jangan dulu, karena itu pemerintah. Bisa bahaya lagi. Bisa bahaya. Lagi kesian. Iya betul. Seperti itu Bang Giting. Yang kedua, tanya lagi tuh. Pasti enggak istilahnya jadwalnya? Jadwalnya ya. Jadwalnya. Soalnya banyak yang terjadi, travel-travel ini banyak yang jelek gitu Bang Haji ya. Betul. Oh seperti itu. Dia jadi belum punya jadwal berarti gitu. Bang Giting, siapa bilang gampang travel itu susah? Pernah orang nanya, Pak Haji mau bikin brosur aja susah banget. Ya saya harus punya uang bikin brosur juga, saya bilang. Minimal saya harus punya 120 juta tuh minimal. Buat satu brosur. Misalkan saya nih mau bikin brosur di tanggal 8 Agustus. Nah saya harus punya uang. Saya cita-cita misalkan bicara sama kawan-kawan di Alfi sendiri, yuk kita bikin program lah, 1 bus aja. Karena kenapa? Ya dari keuangan saya. Keuangannya benar banget. Iya, buat apa itu? Kita cari tiket dulu. Oh berarti Alfi Theater, Alfi Tour ini beli tiket dulu gitu? Iya, Pak. Sebelum bikin brosur, sebelum kita publikasi terhadap masyarakat, ya kita punya tiket dulu. Ini yang harus istilah dilakukan oleh travel. Tapi banyak travel-travel begitu dia udah ini nggak jadi begitu Ji. Itu yang nggak boleh. Makanya pemerintah itu menganjurkan seperti itu. Pasti jadwalnya. Jadwalnya tanggal 8, nggak boleh ngegeser. Tuh, alhamdulillah, yang datang sini jadi dapat ilmu kan begitu. Iya begitu. Buat pemirsa semua jadi seperti itu. Untuk Alfi Tour, alhamdulillah udah terpercaya dan betul. Ini kan yang dikatakan amanah. Amanah benar-benar Bang Haji. Amanah bukan berarti istilahnya bawa jamaah dari tanah suci, dari Indonesia ke tanah suci pulang lagi. Bukan seperti itu Bang. Semuanya harus disiapkan. Benar-benar Bang Haji. Amanah dalam programnya, amanah dalam ongkosnya, amanah dalam tiketnya, amanah dalam hotelnya, amanah semuanya. Apa yang kita katakan itu benar-benar amanah.
Yang saya bilang itu tadi harus berizin, pasti tuh. Itu pemerintah tuh, pasti izinnya. Pasti jadwalnya ditanya tuh masyarakat harus sama travel. Tanggal berapa, Pak, untuk daftarnya? Dia bilang tanggal 8 Agustus. Ya, boleh nggak saya minta benar? Boleh. Jadwalnya kan gini Bang Giting. Yang saya katakan itu, saya misalkan cita-cita ingin bikin program di bulan Agustus tanggal 8 Agustus. Saya kumpulkan tuh kawan-kawan orang-orang Alpik di sini, yuk kita bikin program di bulan Agustus. Ya, kira-kira 1 bus aja dulu dah saya bilang. Karena saya lihat daripada modal daripada kita sendiri untuk beli tiket. Benar. Tiket itu berapa duit sih harganya? Ya, harganya relatif. Yang paling tertinggi itu ada di Garuda. Ya, di Garuda ya. Iya, Garuda itu bisa 15.800.000. Udah pulang pergi. Udah PP Itu ya. Jeddah. Nanti saya jelaskan tuh. Penerbangan terbaik itu Jeddah apa Madinah. Yang mahal itu dari ke Madinah dulu traiknya. Jakarta Madinah. Pulang Jeddah Jakarta. Itu yang termahal. Jeddah aja dari Jakarta ke Jeddah, pulang dari Jeddah ke Jakarta itu ada yang paling tinggi itu adalah Garuda di angka 15.800.000. Yang kedua itu Saudi Airlines. Itu yang langsung. 2 maskapai penerbangan itu Bang, yang langsung direct ke Tanah Suci itu. Itu namanya pesawat karir. Reguler dia, ada jadwalnya. Ada namanya pesawat charter lagi tuh. Di luar daripada pesawat karir tadi, apa sekarang itu ada lagi tren sekarang kayak Lion Air. Lion Air paling harga di 14.200.000 ya. 14 juta, kadang-kadang 13.800.000 ada di Batik. Batik masih tinggi ya Batik. Bagus Batik itu. Batik hampir sama dengan Garuda untuk harganya. Saya lebih memilih istilahnya yang benar-benar terjangkau oleh lapisan masyarakat maupun saya paling saya nyaman itu pakai Saudi Airlines. Saudi Airlines. Ya. Saudi Airlines. Berapa harganya berapa sih Saudi Airlines itu? Paling tinggi itu kisaran 14.800.000. Garuda dengan Saudi Airlines itu udah selisih 1 juta tuh tiketnya aja. 1 juta ya. Misalkan saya cita-cita 1 bus itu tanggal 8 itu yang 1 bus. Nah ada namanya kita tiket grup tuh kalau di travel umroh itu. Ya kita tergantung programnya. Cita-cita kita ingin program 9 hari misalkan. Kan itu ada program 9 hari, 12 hari sampai 15 hari. Ya. Misalkan kita mau program 9 hari, begitu ya. Nah kita ada namanya maskapai penerbangan itu memberikan suatu nilainya harga khusus grup. Ada khusus tuh. Ada tiket dulu dibagi beberapa tiket Pak ya. Ada FIT sendiri itu yaitu yang mendepankan suatu online booking ya personal travel individual biasanya itu FIT. Jadi Bang Giting kalau FIT itu harganya pun beda dengan tiket grup. FIT kadang lebih tinggi kadang lebih rendah. Tapi kita langsung kepada suatu nilainya online. FIT itu gampang tuh, dalam sekilas saja kita dalam 5 menit, 15 menit FIT kita bisa ambil tiket itu. Asal iya, 15 menit Bang Giting. Ya ada lama ada ya tuh. Iya, kalau FIT itu Bang Giting misalnya mau ke Mekah tapi bertiga aja, nggak ikut dengan rombongan travel misalkan bisa. FIT ngambil tuh, jangan banyak travel lokal. Itu ya booking.com. Harganya tinggal lihat di situ. Itu yang yang kedua Bang Giting ya. Nah kita siapkan tuh ada namanya tiket grup itu kita jauh-jauh hari itu harus memberikan suatu nilainya down payment. Down payment kita wajib deposit Bang Haji. ya. Kalau kebiasaan saya itu di Saudi Airlines ambil misalkan 45 seat, berapa duit sih satu seatnya itu, satu tiketnya itu untuk DP itu yaitu di 3.700, 3.700.000 dikali 45, berarti harus ada kita sekitar 138 juta Pak. Kita harus cari uang, harus ada untuk itu. Iya, kita langsung tuh ke Saudi Airlines ya dengan berdasarkan legalitas juga, kita nggak sembarangan juga Bang Giting. Ambil suatu nilainya tiket itu kita pun harus punya IATA International Association of Agent ya. Alhamdulillah Alpik sendiri udah IATA. Jadi bukan hanya sebatas travel lokal Indonesia aja tapi udah internasional. IATA ya, IATA saya IATAkan perizinannya itu sampai istilahnya kita bisa pengajuan untuk visa provider juga kalau IATA itu. IATA itu ya seperti saya alhamdulillah karena kedekatan saya dengan Mosasa teman-teman di Saudi, saya dengan mudah bekerja sama dengan mereka itu.
syaratnya apa? Nah tadi IATA itu. Jadi travel agentnya harus internasional. Internasional benar Bang Haji. Bukan lokal aja di Indonesia, harus internasional. Legalitasnya apa? IATA, International Association Travel Agent. Basecampnya di mana? Singapura. Singapura basecampnya ya. Iya, makanya saya mengajukan tuh ke orang Musasa bikin suatu kerjasama antara travel kita dengan istilahnya perusahaan Saudi, travel Saudi. Jadilah sebuah istilahnya kerjasama MOU di situ yang buat provider visa. Alhamdulillah kita udah provider visa. Jadi yang pertama tadi itu kita harus travelnya berizin. Kalau masyarakat sebelum mau daftar, kalau kita mau selamat, ya itu kan kita mau selamat ketemu travel-travel yang benar-benar amanah. Nah itu yang saya bilang itu, diklik aja di sistem, ini berizin nggak? Ada izin, boleh. Tanya lagi sekarang ada izin programnya. Yang tak bilang itu tiketnya udah punya belum dia? Benar. Kalau udah punya, ya alhamdulillah tinggal ditanya aja, ada nggak Pak tiketnya? Saya pengen lihat, boleh. Kita perlihatkan tanggal segini, jam segini dan sebagainya udah ada. Seperti itu. Yang ketiga, hotelnya harus pasti. Itu maksud saya tuh. Yang utama hotel. Yang utama, hotelnya harus pasti. Kita. Jadi sebelum jauh hari itu kita udah mulai itu negosiasi dengan beberapa hotel yang kita istilahnya benar-benar kita ambil dari mulai paket nanti itu. Benar Bang Haji. Ada nggak di tanggal 8 Pak nih? Kebetulan alhamdulillah saya di hotel sendiri itu di Mekah Madinah itu kita punya suatu nilainya organisasi perkumpulan orang-orang perhotelan. Jadi saya ada grup sana itu. Dari situlah Iya. Bang Haji ya. Iya, jadi saya ngambil hotel itu langsung ke hotel-hotel ya Madinah maupun Mekah. Itu ya, jadi nggak kepada wholesaler ataupun perantara dan sebagainya. Karena kenapa? Namanya kita harus amanah memberikan suatu nilainya terhadap orang lain. Kita harus pikir-pikir nih, ini bukan uang kita, uang jamaah. Jamaah benar. Bener nggak? Oh, oke Bang Haji. Sebaik-baiknya paket itu yang berapa hari nih Bang Haji nih? Dan seberapa lama nih Bang Haji? Biar pemirsa semua tahu nih, kan begitu. Oke Bang Haji. Ya, alhamdulillah sih Bang Giti. Saya sendiri itu emang memberikan suatu travel umroh ini ya semata-mata beredukasi kepada masyarakat yang benar-benar istilahnya belum paham lapisan masyarakat kecil ya. Paket umroh, program umroh dan sebagainya sampai ada umroh mereka pun nggak paham ya. Jadi travel umroh sendiri itu untuk paket tergantung daripada travel sendiri ya bikin program Bang ya. Ada namanya paket 9 hari. Terus ada paket 12 hari, paket 15 hari. Itu tinggal tergantung ya, relatif daripada kebutuhan daripada si jamaah. Kebetulan saya pun kalau buat paket itu paling juga paket 9 hari maupun 12 hari. Ya perbedaannya ya paket itu hanya sebatas daripada kita tinggal ya di Mekah dengan Madinah hotel terutama. Seperti contohnya paket 9 hari itu berapa lama sih kita tinggal di Mekah? Ada namanya di sistem hotel itu room night. Jadi room night itu kita 1 malam, berarti 1 hari. Ya 1 hari itu seperti apa sih? Kalau kita istilahnya tinggal di hotel itu. Nah, Mekah sendiri itu maupun Madinah hotel di sana itu menerapkan sistem check-in itu yaitu pukul 4 sore. Paling cepat itu. Paling cepat ya Bang Haji. Ya kita nggak bisa tuh datang ke hotel itu pukul 9 pagi. Karena nunggu check-outnya mereka jam 12, jam 1, jam 2 harus sudah dinyalakan hotel. Ini kita berbicara suatu nilainya naik ya. Sudah. Ada sudah ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, ada mana sana? So, ada isbu anak mungkin iji Mekah insyaallah takriban mungkin bagi yaumin yani ada hukum apa inda sub lajim yani an halas ersel hagi jamaana kam yani kulu yani ada mungkin mia salah lah inda lajim yani inda malum subur je kita Abdullah ada pin napar apik min ada Mekah inda kalam tu ada min masyhur ana inda pi mawjud grup inda kali min dua ya. Tidak. Insya Allah takriban anak mungkin iji bagi yaumin hukum mungkin insya Allah mungkin insya Allah ya. Senada les anak Suaya Tahir. Senada anak ya Abdullah. Ini maklum Muharram bagi kam sahar. Dahin sahar haj. Yani Muharram bagi saharin di kita.
bagi seharian dan lebih kati syukur. Bukro ada roh MC, pen ada roh nyanyi malam. Ada nafar katir jamaah, ada pi ustad, Minhina Abdullah malam, wa ibu anak iji suatu pada suatu suaya mungkin kalam ya kita ada jamaah katir Minhina, anak lagi roh malam di kita Abdullah katir, anak lagi jabat ada awal ada Muharram. Dike kita program, di kita katir syukur, di kita bagaimana MC kita. Insyaallah kita suka ke WhatsApp Abdullah haga ya grup yani dulu yani takriban ini nana sawi kita. Syukuran masalah. Kita lagi yani kalam sama-sama dulu napar hagi alpik yani Umar yani ada pi main ada suhud ada tani katir ya. Kita kali minua ya. Oke. Ini jabat koi sudah Abdullah bin hari jamaah. Syukran. Salam. Baik, terima kasih Abdullah. Maaf sudah. Oke. Syukran. Salam. Ini saya kan lagi ngurusin haji ya. Oh, hajian. Iya. Berarti telepon langsung dari sana Bang Haji? Iya, dari sana ya. Kemarin kan hajian ada yang mau backpackeran. Ya tapi bukan haji kota pemerintah. Oh. Ada namanya khusus ya. Ada yang haji bisa aja Saskia, ada bisa roda dan sebagainya. Banyak lah istilahnya kalau ingin kita berhaji yang cepat gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang seminggu bisa langsung berangkat. Ya Allah, kemarin tuh saya dari mana tuh? Dari Bandung. Saya juga tahu teman dari mana. Pak Haji, saya mau haji kira Pak Haji bisa langsung berangkat. Ya, Pak, Ibu saya bilang mau ikut paket apa backpacker. Saya bilang, Pak Haji, saya backpacker boleh nggak saya minta pisah sama tiket? Ya nggak apa-apa saya bilang. Bisa juga Bang Haji ya? Bisa, saya kasih pisah namanya pisah ziarah. Dalam satu tahun itu bisa ziarah Saskia ya. Gitu kan. Paling berapa sih 300 dan sebagainya. Tapi mereka harus pulang ke sana dan beli tasre juga. Tasre izin haji itu harus nggak apa-apa. Asal kita bertasre dan sebagainya. Alhamdulillah sih kemarin kita keberangkatan ya kita bantu mereka ingin berhaji dengan bisa tersebut. Ya. Mantap Haji. Insya Allah lah tahun depan ya kita mulai dari sekarang kita bantu masyarakat ingin berhaji langsung. Iya. Murah kok harganya. Benar Bang Haji. Pokoknya nanti kita paling kontak Bang Haji. Ngomong-ngomong yang tadi itu persyaratannya kira-kira bisa dijelasin lagi Bang Haji. Soalnya udah nanya aja ya tuh. Maaf kepotong berusaha. Ini pakai 9 hari ya. Yang saya kan pakai 9 hari. Jadi 9 itu gini Pak. 9 hari itu total daripada perjalanan kita. Dari mulai kita berangkat dari bandara sampai kita pulang lagi ke bandara. Itu namanya program. Berapa lamanya? Bukan berarti kita tinggal di tanah suci itu 9 hari. Pakai 9 hari itu kayak seperti ini Pak. Ya, kita bisa 3 hari, 3 malam di Madinah, 4 malam di Madinah. Berarti totalnya itu 7 malam. 7 malam. Ya, berangkat 1 malam, pulang 1 malam. Berapa? Berarti 9 hari. 9 hari. Itu dikatakan program 9 hari. Begitu nih yang 12 hari. Sama 12 hari juga. Ya, 12 hari kita bisa 5 hari Madinah, bisa 5 hari di Mekah. Berarti totalnya 10. Pulang pergi kita 1 hari ya berarti totalnya 12 hari. Itu pun istilahnya harganya tuh variatif, berbeda-beda. Tinggal tergantung daripada hotelnya yang fasilitasnya Bang Haji ya. Fasilitas dengan tiketnya, dengan island, dengan pesawat. Itu harus bedakan. Ini buat jamaah. Buat jamaah ya. Jadi jamaah kalau ingin istilahnya niat umroh, ingin suatu nilainya beli paket pada travel, ya dilihat dulu programnya berapa lama, terus hotelnya apa nih? Itu utama banget. Utama, ada paket bintang 5, beda lagi harganya. Ada paket bintang 4, beda lagi harganya. Ada paket bintang 3, beda lagi harganya. Apalagi paket bintang 3 nih. Paling dekat itu ke Haram khususnya ya. Kalau di Madinah mah semuanya hampir sama. Enak di Madinah mah hotel-hotelnya, Bang. Ya, kalau di hotel sendiri itu ya kalau di Madinah semuanya enak ya, karena mereka itu dekat-dekat. Kalau Madinah ya kadang-kadang bintang 3 lebih dekat daripada bintang 5. Tapi kita harus benar-benar menguasain medannya, apa dikatakan hotel-hotel di Mekah. Kalau travel udah nguasain hotel-hotel di Mekah top. Jadi nggak kesulitan. Saya alhamdulillah dari dasar itu mungkin saya punya pengalaman lama. Terus saya orang hotel juga. Iya, makanya bikin Alfik Tour ini kan gitu. Saya tuh Bang, kalau booking hotel itu
langsung tinggal email doang tuh. Jadi itu barang. Jadi barang itu saya tanya tuh, saya bilang kan apalagi di Safwa, di Safwa Royal Orchid ya maupun Tower One itu bintang 5. Saya tinggal tanya aja tanggal 8 kosong nggak antum, saya bilang itu. Beneran? Soib semua. Soib saya semua dari mulai GM, owner, ya sampai istilahnya divisi-divisi yang lain-lainnya. Alhamdulillah untuk hotel ya kalau 9 hari seperti itu ya, jadi 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah, pulang pergi 1 hari. Begitupun katakan satu program itu ditentukan bagaimana kita istilahnya kalau bahasa kita mah trip ya. Nyewa bus. Benar Bang Haji. Nyewa bus. Ada namanya kita program perjalanan kalau 9 hari. Kalau kita udah bicara ke Muasasa misalkan, saya lakukan ke Muasasa, ya gula gitu misalnya, itu bahasa Arab kalau saya biasa sama kawan-kawan di sana. Kali kita jabat agak prepare lagi jamaah anak, jadi ada home trip. Dia tahu kalau kita udah bilang home trip itu dia siapkan, yaitu programnya itu 2 kali umroh, itu 5 trip. 5 trip aja ya. Itu bos, itu menentukan juga antara 5 trip dengan 6 trip menentukan harganya. Itu kan kalau 2 tip berapa harganya, 5 tip berapa, seperti itu. Kalau untuk istilahnya program perjalanan itu sama aja, mau 12 hari, mau 9 hari, mau 15 hari, kita sama aja, tinggal tergantung berapa program yang kita istilahnya minta kepada perusahaan bus itu. Ada namanya perusahaan bus, masa saya itu ada busnya di situ, ada visanya, seperti itu Bang, pentingnya. Kalau 5 tip itu seperti apa sih? Berbicara suatu nilainya 5 tip, ini saya share suatu keilmuan buat siapapun ya, mau travel maupun istilahnya para jemaah. 5 trip ya, berarti kita itu udah tahu tuh kalau 5 trip, tanya aja ke travel. Kalau pagi ini mau umroh, Pak berapa trip sih programnya, tanya seperti itu. Seperti itu Bang Haji ya. Tanya aja, kalau dia nggak ngerti berarti emang belum familiar di suatu nilainya program. 5 trip. 5 trip itu seperti apa? Berarti kalau 5 trip itu kita di 2 kali umroh. Pertama misalkan kita dari Jeddah nih, kita turun di Jeddah misalkan, ya landing bandara Jeddah. Kita ini mau ke Mekah dulu boleh, mau ke Madinah dulu boleh, tinggal tergantung daripada misalnya travel, tinggal tergantung daripada kita lihat daripada jam penerbangannya. Nah ini pun istilahnya benar-benar travel profesional menentukan sebuah program. Misalkan kita landing di Madinah di pukul 1 malam misalkan. Kalau SP rata-rata kebanyakan jam 1 malam tuh. Nah kita mau ke Madinah apa ke Mekah? Kalau kita ke Madinah itu berarti ada kurun waktu sekitar berapa lama tuh? 5 jam. Paling cepat pasti itu jalan. Ya, sampai sana misalkan dari sini jam 1 ada namanya kita bagasi, nanti saya jelaskan banyak di ilmu travel perusahaan nanti saya jelaskan apa itu handling. Kita harus menguasai beberapa komponen di umroh itu ya, ada namanya LE, Lane Arrangement, jadi ada namanya posting Saudi, ada namanya posting Indonesia. Nah saya sering berbagi dari kejenan, kadang minta saya juga, saya kasih ke teman-teman semuanya sampai ke akar-akarnya. Umroh itu berapa sih, misalkan dari 35 juta, dari 25 juta dan sebagainya itu berapa duit, saya bongkar semua sama kawan-kawan yang mau. Dari mulai tiket berapa, hotel berapa, visa berapa, handling berapa, manasik berapa, jabat-jabat lain sebagainya. Nanti saya jelaskan apa itu namanya umroh quotation. Ada, nanti saya bongkar itu semua. Oke pemirsa di rumah, nanti episode ke depan kita akan bongkar semua tentang harus haji bersama Abang Ade Haji Gus, supaya masyarakat tidak tertipu. Kan kasihan Bang. Kalau kita jelaskan secara aktual harga tiket, harga hotel, harga visa dan sebagainya, insya Allah travel pun amanah maupun istilahnya jamaah pun paham. Berbicara suatu nilainya faedah, margin ataupun istilahnya ujroh, kalau kata bahasa travel itu relatif. Urusan kita dengan Allah yang kita paksakan suatu ujroh itu harus melambung dan sebagainya. Karena kenapa? Masyarakatnya ngerti banget, kasihan. Dia suruh 35 juta, iya. Suruh 25 juta, iya. Suruh 16 juta, iya. Karena dia nggak paham. Makanya saya bikin paham masyarakat itu Bang. Supaya kenapa? Supaya tidak ketemu travel-travel yang benar-benar tidak amanah. Banyak contoh kan Bang.
tim first travel kemarin tuh Nela tuh dan sebagainya lah, kasihan jamaah sampai ke bandara nggak terbang, bahkan sampai Mekah pun mereka sampai Madinah belum ada hotel, banyak kan begitu, banyak suka duka, kasihan mereka. Ya, yang udah katakan itu paket 9 hari itu 5 trip itu saya jelaskan lagi. Ini kan ya dari bandara ke hotel itu 1 trip. 1 trip. Ya, itu narik tuh bos. Itu ada kosnya berarti kita 1 trip. Terus besok tuh mau di Mekah maupun di Madinah kita mengadakan suatu program ziarah luar. Kalau ke Madinah kita ke Kuba dulu, ya. Kalau yang lain-lain pasar korma dan sebagainya ya, itu kan itu 2 trip. Nah besoknya kita mau ke Mekah, ya pakai lagi sama kita bis itu, kita panggil, tar, sawak gitu ya, sawak ke supir, masa sana. Kita sebelum kita bikin program itu 2 minggu sebelum keberangkatan itu kita apply visa, kita bikin suatu namanya paket info. Paket info itu apa sih detailnya itu? Kita email ke Mas Sasa yang beri kita visa, kita nganti visa kerjasama dengan dia, kita bikin paket info. Semuanya itu. Tanggal segini, jam segini landing, itu namanya paket info. Hotelnya ini jam segini check out, jam segini tanggal segini kita program ziarah keluar terus ke Mekah, itu namanya paket info. Harus diberikan sama Mas Sasa ataupun perusahaan bus sebelum kita datang. 2 minggu sebelum keberangkatan harus kita, biar apa? Biar dia persiapkan busnya itu sesuai dengan agenda kita. Jadi kita tinggal nanya aja sama mereka, indah alas jabat prepare lagi ada program alas, dia bilang baik ada bukro indah mau biporget segera itu kan bukro seakan minta lajim dawamin airport, saya bilang itu dari sini udah nelpon saya tuh, bahkan mereka ngasih tuh apa namanya nomor telepon supirnya dari Mas Sasa. Nanti agar kami sawak tasel indah alatul alaya, dia bilang ya udah saya telepon, saya komunikasi dengan supirnya ataupun saya berikan sama mutawibnya, ini Pak Mutawib ini nomor telepon supirnya. Nah itu pembicara trip ya, karena menentukan bus itu lah buat program jamaah itu yang bicara itu 5 trip ya. Yang tadi kan trip pertama itu dari bandara ke hotel 1, besok istilahnya ziarah 2. Nah dari hotel check out tuh menuju Mekah misalkan, ya menuju Mekah. Nah kita berhenti tuh di Mikot di Ali, berarti 1 kali umroh dong. Iya. Itu tadi itu yang ketiga ya, kita nyampe ke Mekah ya. Mau ke Mekah kita lusanya setelah umroh jadi istirahat, lusanya lagi kita bikin program perjalanan lagi, berarti 4. Sekalian kita ngambil umroh kedua, Mikot ya, ya Jirona ke sana, ada tempat Mikot juga di sana, ada beberapa tempat Mikot di Mekah itu ya. Tapi programnya mereka tujuannya itu yaitu Jirona untuk daripada istilahnya tasnya dari pemerintah itu. Karena mereka pun perusahaan Saudi itu nggak sembarangan bang, nggak asal mereka narik. Mereka pun bertasreh sesuai dengan istilahnya surat izinnya itu. Tanggal sini ke sini harus ke sini, harus dirumuskan sama pemerintah Saudi itu. Tidak sembarangan begitu, harus istilahnya bertasreh. Benar-benar jelas. Iya, iya, izin lah gitu ya. Nah, ini kan 4 tuh ya, sampai tadi program. Kelima kapan? Ntar kita check out. Selesai kita program selama kita Mekah dan Mina itu. Terakhir yaitu hotel ke airport. Itu namanya 5 trip. Kadang-kadang ini ya ini pengetahuan aja. Dasar yang kecil kita tuh harus menguasai dalam hal itu juga. Itu ya. Kita boleh 6 trip. Boleh 6 trip dari Mas Sasa itu. Kemana lagi? Berarti 3 kali umroh tuh kalau 6 trip. Boleh lagi kita istilahnya ziarah ke lain daripada program, berarti bisnya bukan pakai bus itu tuh, beda lagi, beda bus luar kita kontekan dengan kawan-kawan, antum mau nggak ke sana misalkan ke Jabal Magnet, di luar daripada program, berangkat Jabal Magnet, program daripada pisah seperti itu bang. Itulah namanya program daripada 9 hari. Begitu pun hotel yang saya katakan itu. Alhamdulillah nih Bang Haji, Kiting jadi paham nih. Ya insya Allah sih pelan-pelan ya, apalagi Bang Kiting yang senang itu karena kita mau pas anggaran daripada umroh itu luar biasa. Itu ya. Pokoknya bodoh senang banget hari ini. Ana dapat ilmu nih. Kalau belajar harus berapa duit, ngeluarinnya kan begitu. Tapi dengan kita silaturahmi,
ke abang dapat ilmu. Wah benar-benar asik dah. Saya gini Bang Giting, ya, kita ini bukan bergerak dalam satu nilainya perusahaan bisnis travel umroh itu, bukan ngejual produk, bukan ngejual macam-macam dan sebagainya, tapi apa? Ngejual kepercayaan. Itu yang mahal ya Bang Haji ya. Hospitality industry dalam ilmu perhotelan. Di bidang jasa kita, apa yang dijual kita? Kepercayaan, amanah dan sebagainya. Ini yang harus kita jual sama mereka. Fasilitas sama mereka yang beli. Ya maaf, dengan hotel, dengan maskapai, bukan dengan saya. Karena saya nggak punya pesawat, saya nggak punya hotel, saya mau jual apa namanya? Istilahnya kepercayaan aja ya Bang Giting. Makanya insya Allah sih kalau kita mengandalkan sudah mengedepankan suatu nilainya ibadah, niat karena Allah, ya insya Allah ada barokah. Barokah. Oke Bang Haji, harapannya seperti apa nih untuk jamaah-jamaah nih semua di Bang Haji, khususnya di negara kita Indonesia ini? Apa sih Bang Haji harapannya? Ya harapan saya pribadi khususnya pada para penyelenggara umroh ya, pergunakanlah, manfaatkanlah istilahnya yang diwariskan daripada pemerintah itu ya, legalitas seperti itu ya, amanah Bang Haji ya. Bikin suatu nilainya jamaah itu ibadah yang nyaman ya, tidak terkendala dan sebagainya. Jangan berbohong dengan jamaah dengan suatu nilainya minim dan sebagainya. Ini begitu, hati-hati juga ya, karena di umroh sendiri itu kalau kita mengikuti peraturan pemerintah itu luar biasa. Bahkan pemerintah memberikan suatu amandemen undang-undangan untuk umroh, ongkos umroh itu diberikan sama pemerintah. Haji aja ada undang-undangnya, pada tahun kemarin 25.500.000, betul nggak? Benar. Ya, di umroh pun ada. Bintang 3 itu menurut hitung-hitungan pemerintah, yang baik buat travel, otomatis baik buat jamaah dong. Itu di angka 26 juta, itu bintang 3. Bintang 3. Iya, mengeluarkan suatu peraturan pemerintah juga. Karena kenapa? Apalagi yang saya lihat itu, sekarang travel itu banyak beraneka ragam. Supaya kenapa? Dia menarik simpatisan daripada umroh, padahal bukan itu. Bukan itu Bang. Yang terpenting itu travel umroh itu dipercaya oleh masyarakat. Tanpa kita undang pun dia punya niat sendiri, datang sendiri. Alhamdulillah, karena modal kepercayaan itu tadi Bang. Padahal kepercayaan, jangan pernah dipaksakan jamaah umroh itu. Saya juga istilahnya berharap sama travel umroh penyelenggara itu, yuklah kita bareng-bareng ya. Karena kasihan masyarakat kita yang sampai istilahnya datang ke mana? Ke tanah suci itu hotelnya nggak ada, banyak datang ke bandara apa tiketnya nggak ada. Karena kenapa? Saya wallahu alam, apakah mungkin istilahnya mereka kurangnya pengetahuan dalam menjalankan travel umroh ini, wallahu alam ya. Begitupun istilahnya mereka sendiri ya niatnya salah apa, wallahu alam, jika tergantung satu nilainya penyelenggaraan umroh itu. Tapi saya minta wanti-wanti, kita bukan dengan siapa kita bekerja, kita istilahnya berniaga dengan Allah. Kita umroh itu ingat, berbicara suatu nilainya margin, berbicara suatu faedah, bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Kita semaksimal mungkin kita istilahnya mengayomi masyarakat, memberikan yang terbaik buat lapisan masyarakat. Karena kenapa? Negara kita 40 jamaah, 100 jamaah, kita akan dosa besar dengan menggugurkan istilahnya panggilan-panggilan mereka itu. Ingat, Allah itu tidak diam. Allah akan ajab. Dan kalau orang yang dipanggil itu kita potong kompas, kan gara-gara kita 100 jamaah tidak berangkat, pada Allah udah panggil. Dia nyalahkan istilahnya qadarullah tuh kayak begitu. Bukan. Kita termasuk jolim sama istilahnya jamaah. Iya, begitupun istilah kita ngelawan sama qadarnya Allah. Ini hati-hati sebagai penyelenggara umroh. Makanya jadilah istilahnya kita suatu kehidupan seperti Rasulullah. Travel luar biasa. Awalnya dia nggak punya apa-apa. Awalnya di rumah mobilnya juga apa sih? Mobil doyok. Dia punya travel umroh. Pengen mobilnya keras. Nah disitulah. Karena kenapa? Godaan. Yang saya katakan itu 31 bus aja uangnya 1,5 M. Betul nggak? Kegoda nggak kita? Kegoda, hati-hati. Begitupun
saya berharap sama penyelenggara banyak belajar. Apa itu namanya manajemen, bagaimana kita hotel booking, bagaimana kita istilahnya booking tiket pesawat yang amanah dan sebagainya. Kalau andai kata istilahnya punya SOP penyelenggara itu tidak akan tertipu sebenarnya, apalagi di tiket Intinya maupun di hotel. Contohnya itu ya, saya juga sering gitu ya ngambil tiket pesawat ke kawan-kawan wholesaler yang berpercaya besar ya. Ada namanya performa tiket yang mereka berikan itu, ada namanya tiket grup dalam satu bandel 45 tiket itu. Biasanya 3 minggu sebelum keberangkatan itu kita wajib namanya full payment. Misalkan kemarin saya kan 2 bulan sebelumnya itu saya udah ngambil satu PNR ataupun satu tiket grup, yaitu yang isinya 45, DP-nya itu sekitar 3,7 dikali 45 tuh kita serahin kan mereka, keluarlah kode booking. Tanggalnya ada, jelas jam keberangkatnya ada, kita pun pede sama teman-teman itu. Nih Bu, udah ada. Kalau bisa mah travel itu bikin brosur itu tempel tuh jadwal tiket pesawatnya di brosur, jelas sudah ada. Itu yang terbaik itu top baru travel itu. Bukan hanya memberikan suatu nilainya, apalagi yang nggak ada suatu nilainya tanggal keberangkatan. Itu yang bahaya itu. Ya? Itu bahaya. Dia cari jamaah aja, berbicara suatu brosur aja, keberangkatannya nggak ada. Bagaimana kita itifaknya dengan para jamaah itu? Bagaimana tatkala kita bicara sebenarnya amanah? Begitupun istilahnya dengan hotelnya, fasilitasnya, harga-harganya. Kasihan jamaah itu, Bang. Kasihan banget ya jamaah itu. Jangan membuat suatu nilainya jamaah benar-benar dibuat bingung. Akhirnya keganggu ibadah mereka itu. Gara-gara kita kurang profesional. Itu seperti itu Bang Itin. Kedua juga keinginan saya pada jamaah, pesan pada jamaah, carilah travel-travel yang benar-benar punya suatu travelnya yang baik. Saya bilang travelnya yang baik, ya amanah. Saya bilang yang saya katakan itu 5 pasti itu harus ya pasti enggak travelnya, saya bilang itu berizin, pasti jadwalnya, pasti programnya, pasti hotelnya, pasti istilahnya program terbangnya, kan seperti itu Bang Kiting. Jadi harus diterbangkan. Boleh Bang Kiting bantu para jamaah, silahkan. Bang Kiting ini sebagai istilahnya tokoh masyarakat yang benar-benar ditokohkan masyarakat. Emang sekarang kan banyak seperti itu. Masyarakat ingin umroh itu bukan datang ke travel Bang Kiting, tapi datang kepada tokoh masyarakat. Boleh dibantu karena dia orang terpercaya di lingkungannya. Cuma jangan bikin kesimpulan sendiri. Karena tokoh masyarakat dia nggak ngerti berapa ongkos umroh, bagaimana program, serahkan sama travel. Bahkan diharuskan tokoh masyarakat itu sebagai yang mengayomi istilahnya masyarakat yang mau umroh, transportnya langsung ke suatu nilainya travel aja. Misalkan saya mau umroh masyarakat nih, Bang Kiting kan misalkan di umroh ya, bantu saya sekarang ini misalkan ya, itu kan, Bang Kiting saya mau umroh dong ke Alpik, yuk berapa duit Bang Kiting? Kan Bang Kiting 35 juta, ini uangnya, kata Bang Kiting, ini bagusnya ya, kata Bang Kiting, langsung aja transfer tuh ke rekening perusahaan, jangan ke saya, ini yang banyak yang salah. Akhirnya hand to hand. Kadang-kadang mereka istilahnya memberikan ke suatu nilainya di luar daripada penyelenggara umroh, ke kitanya kadang-kadang dia lupa atau seperti apa, ini nggak boleh, kasihan lagi mereka, banyaknya seperti itu. Inilah boleh istilahnya kita bantu para jemaah, cuma ibarat kita jangan kita mengeksekusi sendiri, jangan kita berbicara suatu nilainya kita yang paling terdepan seolah-olah dia travel, ini yang nggak boleh karena dia bukan travel. Antum siapkan satu sesi acara dan sebagainya, perlu saya pakai whiteboard, siap, perlu saya pakai screen itu ya, boleh, infokus boleh, nanti akan saya jabarkan berapa sih anggaran yang mau mulai itu, ya dari harga tiket, harga semuanya akan dikupas tuntas, semua saya tuntas kumpas ya, biar mereka paham, biar istilahnya masyarakat paham, biar semuanya paham. Itu yang saya inginkan. Karena saya ke siapapun selalu berbicara suatu nilainya, ketransparansian dan terjadi pada umroh ini. Saya sampai bilang
Pak Haji gua jam umroh ke saya, misalkan Pak Haji ini yang ada amanah ke saya, ada sekitar 20 jamaah, Pak Haji ini gimana? Ya udah Pak, saya bilang ya kita duduk bareng, saya bilang Bapak mau pakai tiket yang apa? Saya bilang karena dia punya grup satu grup, Iya, satu bus. Enggak gimana saya? Ini Pak Haji kan tiket itu ada yang penting menghitung di umroh sendiri itu yang terpenting itu yang pengaruh itu yaitu di anggaran dasar apa dikatakan satu tiket. Itu ngaruh banget. Ada hotel transit, tiket transit ya kayak Etihad, Emirat, terus Muscat, Omannya. Kalau Etihad itu transitnya itu di mana? Abu Dhabi. Seperti itu ya. Emirat transitnya itu di mana? Di Dubai gitu ya. Terus Muscat, Oman Airline transitnya di mana sih? Ya di Muscat, Oman, seperti itu. Jadi banyak yang suatu seperti itu. Kalau transit itu ya kita bisa diam diri dulu tuh sebelum ke Mekah. Itu harganya beda jauh sama yang direct. Yang terbagus itu program perjalanan itu yaitu yang langsung menggunakan Garuda Airline atau apapun istilahnya Saudi Airline, itu yang terbaik. Harganya pun bisa beda jauh. Bisa selisih 2 juta, bisa selisih 1.500.000. Lumayan tuh Pak Haji. Betul. Makanya saya harap pada masyarakat dilihat dulu. Jangan lihat suatu harga. Benar. Itu tiketnya apa, pesawatnya apa misalkan ya, Jelas, hotelnya yang jelas seperti itu. Saya berharap masyarakat, yuk kita istilahnya bareng-bareng kita ibadah, kita niatkan tidak karena Allah, istimewa ke Allah, kita hubungkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita kewajiban sebagai seorang muslimin dan muslimat. Karena kenapa? Haji dan umroh itu adalah suatu rukun Islam yang betul-betul wajib bagi orang yang mampu. Begitu. Kalau saya mau bicara zaman sekarang mampu semua begitu. Saya suka nangis berbicara, Pak Haji saya nggak mampu, saya belum ada uangnya. Antum kredit motor nggak bisa. Saya bilang, ya Allah, itu kamu salah, jangan sampai bicara begitu. Yang jauh-jauh lagi saya bilang, antum ngerokok, saya bilang satu hari berapa bungkus, satu kali itu 30.000, 2 tahun antum bisa berangkat umroh demi Allah, bukan karena saya di travel umroh. Yang saya katakan mudah berumroh sama siapa aja bebas. Yang penting kita tahu bobot bibit pada travelnya sesuai dengan peraturan pemerintah, punya izin yang jelas. Itu penting. Ya harapan saya amanah besar masyarakat ya ikutilah istilahnya ramu-ramu daripada pemerintah. Yang penting itu aja. Oke Bang Haji, ini sampai di penghujung acara nih Bang Haji nih. Oke, kawan-kawan, saudaraku semua yang menonton video ini, bahwa bila kita untuk pergi berangkat haji umroh, kita pastikan atau hadir di sini di Al-Fiktur, atau mau nanya-nanya bisa langsung catat di kontak di bawah ini. Insya Allah kita amanah. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak akan kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Waktunya Bang Haji. Sama begitu.